serta rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya lah kita masih bisa berkumpul begitu ya untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Semoga kita bisa senantiasa sehat selalu dan dalam lindungannya. Tak lupa pula salawat serta salam terlimpah kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai sekolah psikologi Islam pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Nabila Azhara Pelamo yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa IMA-MUPSI atau Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi Indonesia merupakan organisasi mahasiswa yang berfokus pada pengkajian dan pengembangan psikologi Islam. Dan agenda School of Islamic Psychology atau Sekolah Psikologi Islam ini merupakan salah satu program yang kami laksanakan secara intensif dengan harapan bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga masyarakat pada umumnya. Adapun pembahasan kita pada pagi hari ini adalah adab menuntut ilmu yang akan kita bahas bersama Ustadz Anton Ismunanto. Nah, sebelum kita melangkah ke agenda selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini, yakni pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Nurul Fatinah dari Elite UIN Suka Yogyakarta. Kepada Saudari Nurul Fatina, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itulah tadi pembacaan tilawah oleh saudari Nurul Fatina. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke agenda eh, sambutan oleh saudara Catur. Kepadanya saya persilakan. Oke, cek suaraku masuk nggak ya? Masuk Kak, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah astu wa afiru ardu bika husina ya malina ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada kesempatan pada pagi hari ini dengan keadaan saya walafiat, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nabila dan teman-teman peserta SIP pada pagi hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu program kami, yaitu School of Islamic Psychology, yang mana ini salah satu broker dari RPPI Imam Muslim Nasional, yang mana teman-teman RPPI ini sedang berusaha untuk mensosialisasikan atau melestarikan psikologi Islam di Indonesia. Dengan melalui SIP ini, dengan mengundang berbagai pemateri maupun pembicara yang fasih dalam bidang psikologi Islam, kami mengundang untuk saling sharing maupun saling membantu dalam belajar atau melestarikan psikologi Islam di Indonesia. Saya harapkan pada teman-teman bisa berperan aktif ya dalam SIP ini, yang mana ini akan banyak menyinggung psikologi dalam kehidupan yang mana akan dipandang dalam pandangan Islam. Semoga dengan ini teman-teman bisa menyalurkan ilmunya kepada teman-teman yang lain di luar sana, yang mana akan menjadikan amal jariah pada teman-teman sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari saudara Catur Yuni selaku perwakilan dari inti kita, yakni pemaparan materi. Nah, pastinya rekan-rekan peserta semua sudah penasaran gitu ya dengan topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yakni ada penuntut ilmu. Sebagaimana pernyataan ulama, yaitu Imam Malik rahimahullah, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu gitu ya. Nah, hal ini tentunya membuat kita bertanya-tanya, kenapa adab ini begitu penting dan apa saja sih adab dalam menuntut ilmu itu? Nah, kita nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan sambut pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Anton Ismunanto. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sudah hadir di forum kita pada pagi hari ini? Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz pada pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini di kantornya Mahbub nih. Masya Allah, di ini ya Ustadz ya. Di samping UMS ini, sembari kami bermuktamar. Masya Allah. Baik Ustadz, izinkan saya memperkenalkan beliau. Beliau adalah pengajar madrasah di Muallimin Muhammad Yogyakarta. Beliau juga mengajar di pendidikan Ulama Tarjih Muhammad Yogyakarta dan juga Mahad Tahfidzul Quran Ibnu Juraim Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, beliau juga merupakan Ketua Yayasan Bentala Tamadun Nusantara, Ketua MPK PCM Wiro Brajan, anggota MPK PDM Yogyakarta, dan juga relawan PMI Kota Yogyakarta. Masya Allah, luar biasa sekali ya pengalaman beliau dan juga kesibukan beliau pada kesempatan kali ini sangat-sangat luar biasa. Langsung saja saya persilakan kepada Ustadz Anton Ismunanto untuk memaparkan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya terdengar jelas ya? Insya Allah jelas Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala wal ghala ya Rahman ya Rahim. Kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bertemu. Terima kasih atas undangannya. Satu kehormatan bisa hadir di acara Imam Mufsi. Saya kalau nyebut Imam Mufsi ingat beberapa kawan saya, diantaranya Bang Kusuma ya. Ini salah satu yang telaten untuk menangani isu-isu psikologi. Nah, adapun bahasan kita pada pagi jelang siang hari ini adalah tentang adab menuntut ilmu. Nah, ini harus diklarifikasi dahulu bahwa sebetulnya tema adab ini luas. Berbeda antara bahasan adab dengan adab menuntut ilmu. Ini dua hal yang berbeda. Adab menuntut ilmu ini hanya bagian dari adab. Nah, dan kata adab ini biasanya kalau dipakai oleh para ulama itu disandingkan dengan beberapa kata yang lain. Misalnya kata adab Islamiyah atau adab Nabawiyah. Jadi adab Islam atau adab kenabian. Bahkan salah satu kitab yang menarik itu adalah kitabnya Imam Al-Mawardi ya, judulnya Adabud Dunya Waddin ya. Adab dunia dan agama. Itu bagus sekali, cukup filosofis. Ada banyak ungkapan para falasifah atau filosof yang terkutip di situ ya. Tetapi tentu pijakannya adalah syariah karena beliau adalah ulama syariah yang mumpuni begitu. Nah, mari kita coba pelan-pelan ya. Pertama kata adab ini sekarang sedang digalakkan ulang untuk menjadi perhatian bersama. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas ya, atau Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau menjadikan kata adab ini menjadi filosofis. Berbeda dengan apa yang biasanya dipahami oleh orang-orang yang latar belakangnya hanya ilmu syar'i begitu. Tentu ilmu syar'i sangat penting. Adab yang ditegakkan di kalangan pelaku ilmu syar'i penting, tetapi kesadaran kita yang bergeser akibat sekularisasi itu membuat kita kehilangan kehilangan persoalan hal-hal berkaitan dengan persoalan adab yang lebih fundamental, gitu ya. Karena nggak tahu bahwa itu ternyata bagian dari adab. Nah, adab ini luas sekali sebetulnya, hadirin sekalian. Dia luas dan kalau orang bertanya, kenapa sih kok adab sebelum ilmu? Nah, salah satu bagian adab itu adalah kesiapan psikologis. Nah, kalau kesiapan psikologis itu ya ibarat kata begini, kamu mau belajar dalam kondisi kamu nggak siap, ya nggak akan dapat apa-apa. Kamu belajar dalam kondisi yang ngajari kamu profesor itu, tapi kamu bertingkah seperti anak TK yang ingin bermain dengan gembira. Ya tentu pengajaran yang disampaikan profesor akan langsung diajak tidur, kan langsung bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Ya, Profesor Al-Atas bicara di depanmu, sementara kesiapanmu adalah belajar di level SD, langsung kamu tidur itu. Apalagi kalau Profesor Al-Atas itu kalau dia bicara itu tenang sekali itu, kalau nggak kuat tahan ngantuk, hampir pasti tidur tuh. Nah, kami ngerasakan pernah sekali itu ikut kuliahnya beliau di Malaysia itu luar biasa sekali. Materinya padat, begitu sangat tenang. Itu kalau nggak siap pasti tidur. Nah, itu kesiapan psikologis itu. Atau dalam dunia pendidikan secara umum adalah kesiapan belajar. Itu menjadi sangat penting. Tetapi adab lebih dari itu, karena sebagian bahasan adab itu spiritual sekali. Makanya kebahasan ilmu di dalam Islam ketika dia disandingkan dengan adab, dia berkaitan dengan spiritualitas. Nah, itu dia. Nah, maka jadi dia luas sekali ya bahasan adab ini. Mari kita coba pelan-pelan lah. Nah, kata adab ini biasanya disandingkan dengan kata akhlak. Adab disandingkan dengan akhlak. Terjemahan Inggrisnya biasanya menjadi ethic and morality. Jadi kata etik merujuk kata adab, sementara morality merujuk kepada akhlak. Hanya tetap ada perbedaan mendasar ya secara konseptual antara keduanya. Adab dan etika, adab dan akhlak dengan etika dan moralitas tentu basis filosofis fundamentalnya itu untuk beda. Tapi untuk penggunaan populer dan sederhana begitu, untuk penyederhanaan ya nggak apa-apa. Profesor Al-Atas misalkan Islam, dia katakan Islam as the basis of ethic and morality kan, the concept of religion and the basic of ethic and morality. Gitu. Jadi landasan adab dan akhlak kan begitu sebetulnya.
Nah, kata adab dan akhlak ini biasanya disandingkan. Beda atau sama sebetulnya antara adab dengan akhlak ini. Sebetulnya di dalam penggunaan populernya adab dengan akhlak ini ya bisa sama bisa beda. Bisa sama bisa beda. Kalau disamakan berarti adab itu ya akhlak. Akhlak itu adab. Itu biasa dalam penggunaan itu. Jadi kita merujuk kepada bagaimana ulama menggunakannya kan. Jadi kalau disamakan biasa. Adab itu akhlak, akhlak itu adab, ya gitu aja. Tapi kalau dibedakan bagaimana? Ya bisa beda. Bisa beda. Adab itu lebih mirip ke manners, ya, meskipun nanti Profesor Alatas menegaskan adab is not only a manners kan gitu kan, beliau bilang gitu. Adab itu bukan cuma manners, bukan cuma tentang tata cara atau dalam bahasanya orang Jawa unggah-ungguh atau dalam bahasa Indonesia sopan santun, bukan. Tetapi kalau dia digunakan untuk kepentingan praktis, ya dibedakan dengan akhlak, ya adab dianggap sebagai manner, unggah-ungguh, sopan santun itu bisa. Tapi bukan hanya itu, saya ulangi ya. Jadi kalau untuk kepentingan praktis, penggunaan praktis, posisinya dibedakan dengan akhlak begitu. Adab dimaknai sebagai manners, sebagai unggah-ungguh, sebagai sopan santun, itu oke, nggak ada masalah. Itu biasa saja. Nah, lalu akhlak itu maknanya yang lebih dalam. Jadi kalau adab itu berkaitan dengan manners, maka akhlak itu berkaitan dengan kondisi kejiwaannya, kondisi jiwanya itu. Akhlak itu berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di dalam jiwa begitu. Adab pemarah kan nggak ada kan? Adab pemarah itu nggak ada. Akhlak pemarah ada. Ya, adab adab cinta pada Rasul itu kan nggak ada kan istilah itu. Tapi akhlak cinta pada Rasul ada kan begitu. Itu kalau dibedakan. Itu kalau dibedakan begitu. Makanya nanti misalkan deh kalau adik-adik sekalian baca kitab yang sederhana aja lah, yang terjemahannya banyak sekali. Minhajul Muslim. Minhajul Muslimnya karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Itu mungkin ada yang di sampingnya ya, silahkan dibuka tuh buku itu. Nah itu adab merujuk kepada manners kan, adab tidur, adab makan, adab adab bertamu ya kan, adab bahkan ada adab sholat ya, sholat itu nggak sembarangan, ada adabnya tuh. Itu adab. Sementara akhlak ya di situ ada cinta, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Quran. Itu dia, ada ikhlas, ada sabar, ada rahmah ya, kasih sayang. Itu begitu. Jadi kalau dibedakan secara praktis bisa begitu. Nah, itu di dalam penggunaannya ya, di dalam penggunaan. Adapun kalau kemudian kita dudukkan secara filosofis, nah ini yang kemudian lebih dalam lagi. Kita harus lacak makna-maknanya. Nah, adab ini kalau kita ulas secara filosofis, kita salah satunya menggunakan penjelasannya Profesor Alatas. Nah, Profesor Alatas mengatakan bahwa kata adab itu, jadi bentuk tunggalnya itu adab. Jamaknya adalah adab. Adab. Ya, makanya nanti kitab-kitab adab menuntut ilmu itu ada yang judulnya Adabu Thalabil Ilmi. Ada yang nulisnya panjang, Adabu Thalabil Ilmi. Jadi adab atau adab-adab, nah itu. Adab dan adab. Alifnya dipanjangkan, dalnya dipanjangkan, itu bentuk jam. Nah, dan kitab-kitab pencari ilmu itu kadang-kadang juga namanya juga macam-macam. Kadang tolabul ilmi, kadang tolibul ilmi. Tolab itu artinya pencarian, kalau tolib itu ya, tolib itu artinya pencari. Adabu tolabil ilmi, adab pencarian ilmu. Adabu tolibil ilmi, adab pencari ilmu. Itu begitu ya. Jadi adab itu bentuk tunggalnya adab, jamaknya adab. Nah, Profesor Alatas menunjukkan bahwa di maknanya yang klasik, ternyata adab itu berasal dari kata ma'dubah. Ma'dubah itu jamuan. Jamuan. Nah, dan yang namanya jamuan itu biasanya dulu yang buat adalah orang kaya, orang terhormat, raja biasanya. Raja, pejabat, bangsawan. Itu ada ma'dubah, jamuan. Ya, orang yang datang akan disambut dan kemudian akan diperlakukan dengan sebaik-baiknya.
Nah, tentu kalau orang yang datang itu disambut dan diperlakukan sebaik-baiknya itu tentu karena dia juga punya nilai diri yang apa namanya, yang ya layak gitulah ya untuk diperlakukan seperti itu. Itu situasinya seperti itu. Nah, terus kemudian apa namanya? Nah, sebagai makdubah ya yang datang itu tentu bukan orang sembarangan. Biasanya adalah sesama bangsawan, lalu kemudian orang-orang yang berilmu, ya orang-orang yang masuk di dalamnya biasanya adib. Adib itu jamaknya udaba. Adib itu sastrawan atau mufakir. Ya, kalau di zaman sekarang banyak pemikir itu dijuluki sebagai adib atau mufakir. Sayyid Qutb itu bukan ulama. Sayyid Qutb itu biasanya disebut sebagai adib atau mufakir, ya, sastrawan, budayawan, ya, atau pemikir. Nah, yang datang di makdubah itu orang-orang tadi ya, pejabat, ilmuwan, sastrawan, nah itu dia. Nah, karena dia adalah bukan orang sembarangan, maka biasanya yang dihadirkan di makdubah itu, di jamuan itu adalah orang yang punya ini, orang yang punya sikap, ya, jadi mereka punya nilai diri tertentu, lalu kemudian itu ditampakkan berupa apa? Sikap dan manners, sikap dan tata cara tertentu. Ya kan, seorang yang dihadirkan di makdubah kan nggak mungkin ngomong sembarangan kan nggak mungkin. Apalagi kalau orang Melayu begitu, dia pasti kalau ngomong bersajak saja, dia bersajak saja. Kalau dalam bahasa Arab ya, berbahasa Arab dia pasti punya ungkapan-ungkapan yang indah. Barusan tuh ada di Instagram itu video bagus sekali, ada seorang sepuh yang menghina penggunaan jilbab begitu, penggunaan hijab begitu. Lalu kemudian ada anak muda yang membalas perkataan orang sepuh itu dengan syair yang sangat indah dan spontan. Kelihatan sekali bahwa sastra itu melekat pada dirinya sehingga menggulirkan syair itu mudah sekali dan indah sekali dengan suara yang indah juga. Itu keren sekali itu. Itu ya begitu itu. Jadi seorang yang diundang di makdubah itu orang yang tadi punya nilai diri tertentu, punya sikap yang khas ya, yang terhormat tentu, kemudian punya manners ya, tingkah laku yang unggah-ungguh yang tertentu gitu. Dia punya bahasa yang juga khas ya. Jadi gerak-geriknya nggak sembarangan, dia akan cara berjalannya dia pasti akan apa namanya rapih begitu ya. Ya formal dan metodis sekali gitulah ya. Saya masih ingat lihat film barat begitu, ada seorang polisi yang menangani kasus-kasus di lapangan itu dengan cara yang terlalu tertib ya. Kemudian oleh seniornya dikatakan kamu ini metodis sekali ya. Gitu, dia sangat punya cara begitu ya. Nah itu dia. Nah, berarti di situ kita memahami bahwa makdubah sebagai akar dari kata adab itu merujuk kepada nilai diri, sikap diri, tata cara yang ditampakkan oleh seseorang. Ya, di mana sikap dan tata cara itu menggambarkan nilai diri tersebut. Orang yang beradab tentu dia punya nilai tertentu yang dia pegang ya, meskipun orang nggak paham. Ya, misalkan kenapa kok misalkan saya itu termasuk orang yang tidak bisa ya memaki-maki orang liberal begitu. Tapi bersikap lebih jauh saya malah bisa begitu. Ada seorang ustadz sepuh itu ketika saya bersilaturahmi dan mengapresiasi seorang tokoh sepuh yang dituduh liberal, itu saya diserang begitu. Nah, kamu ini kok sama dia kenapa? Terus saya tanya, kalau menurut panjenengan masalahnya apa? Ya kan liberal gitu. Nah, terus kemudian kalau liberal di bagian mana masalahnya? Saya tanya. Kemudian beliau tampak emosional karena saya bilang saya bisa lebih jauh dibandingkan panjenengan. Bagi saya pandangan beliau itu di bagian itu kalau itu dipertahankan mati kafir. Tapi itu tidak berarti kemudian saya akan bersikap kurang ajar kepada yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan adalah orang sepuh itu, dia pemikir. Ya, jadi kita fair saja di bagian kalimat itu tuh kalau dipertahankan mati kafir.
Dan saya pun pernah mengatakan bahwa saya tidak bersepakat dengan pemikiran yang bersangkutan. Tapi kan kita tidak bisa maki-maki. Nah, bagi orang yang tidak paham, sikap itu akan dianggap, kok gitu sih? Itulah adab sebetulnya. Kenapa kamu belajar serius? Kenapa kamu tidak mau meletakkan buku sembarangan? Kamu punya adab. Ada nilai. Kenapa kamu tidak melipat buku? Kamu ada adab. Kenapa kamu mengantri begitu? Kamu ada adab. Padahal ada banyak hal. Nanti adab itu menjadi sangat luas sekali. Sehingga kalau kemudian kita katakan agama itu adalah adab, itu ya bisa sebetulnya, bisa saja. Itu dia nilai tertentu, nilai diri yang berasal dari pemahaman itu yang kemudian ditambahkan dalam sikap, ya, tata cara, adab. Nah, di situ kita temukan bahwa orang beradab itu dia punya, dan dia pandai meletakkan dirinya, ya, dia meletakkan diri. Orang yang dijamu di dalam makdubah, orang beradab yang dijamu di makdubah itu dia pandai meletakkan dirinya. Nah, sastrawan itu disebut adib. Tadi sudah disebutkan ya, sastrawan itu disebut adib. Apa hubungannya dengan adab? Adib atau sastrawan itu dia pandai meletakkan kata. Dia pandai memilih diksi, dia pandai memilih bentuk kalimat, dia pandai memilih ungkapan, termasuk kapan menggunakannya. Profesor Alatas menegaskan bahwa adab itu adalah right action. Jadi beliau katakan adab is not only good manner. Moreover, kata beliau, it is right action. Dia bukan cuma sekedar tata cara sebetulnya. Karena begini, bisa saja tubuhmu tuh hormat sama orang, tapi batinmu tuh benci, nggak karuan, bisa saja. Bisa saja kamu terhadap guru itu tampaknya menundukkan kepala, tapi hatimu itu tidak hormat sama sekali, bisa saja. Maka Profesor Latas ingin menegaskan tentang right action-nya. Right action. Dan right action ini menarik sekali ya, sekalian right action, tindakan yang benar. Tindakan yang benar itu berarti berasal dari pemahaman yang benar, dari pemahaman yang benar dan tindakan yang benar. Nah, penyederhanaan Profesor Alatas terhadap kata tindakan yang benar ini, kalau kita lacak di kalangan para ulama, itu ternyata menjadi sangat rumit, itu jadi sangat canggih. Canggihnya bagaimana? Ini dia. Jadi adik-adik sekalian, adab itu terhubung dengan kata ilmu, lalu yang lebih tinggi adalah kata hikmah, dan yang kemudian lanjutnya lagi adalah kata adil atau adalah keadilan. Ilmu, hikmah. Nah itu dia. Nah, di situ kita temukan apa? Ilmu itu maknanya apa sih? Nah ini dia. Ilmu itu apa sih maknanya? Para ulama itu punya definisi ilmu itu adalah ma'rifatul asya ala ma huwa alaihi, atau idrakus syai' ala ma huwa alaihi. Ungkapannya macam-macam lah. Intinya adalah ilmu itu adalah mengenali sesuatu apa adanya. Kalau kamu mengenali sesuatu tidak apa adanya, maka bukan ilmu. Kalau kamu mengenali sesuatu akurasinya dominan, nah, kan 90% benar lah, itu sebetulnya bukan ilmu. Itu disebut dengan ghalabatul dzon. Itu disebut dengan dzon, dugaan. Ya, kalau itu namanya syak. Ya, syak itu keraguan. Agak-agakan kata Profesor Alatas itu, bahasa Melayunya agak-agakan. Bisa ya, bisa tidak. Nah, kalau dominan salah, jadi kebenarannya itu hanya sekitar 20-30%, itu namanya waham. Waham. Ya, bukan wahan. Kalau wahan itu kecintaan pada dunia. Kalau waham itu dugaan-dugaan. Ini bukan waham dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa psikologi ya. Waham itu ya memang Indonesianya waham, tapi waham itu definisi dalam tradisi ulama beda dengan dalam psikologi ya. Meskipun ada hubungannya, Nah, kalau tidak tahu sama sekali namanya jahal basit. Jahal basit. Ya. Nah, kalau kamu
mengenali sesuatu berbalikan dengan kenyataannya, berbalikan dengan yang apa adanya, maka itu disebut dengan jahil murakkab, bodoh bertingkat. Ya, itu dia. Maka ilmu itu adalah mengenali sesuatu apa adanya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika orang sudah mengenali sesuatu apa adanya, berarti dia sudah ada pada adab? Ternyata belum. Masih ada tingkatan selanjutnya tuh. Apa? Hikmah. Hikmah itu ilmu yang lebih tinggi. Kenapa? Karena hikmah itu adalah ma'rifatul makan al-munasib likulli syai'in. Mengenali tempat yang layak bagi segala sesuatu. Nah, jadi kalau kamu punya ilmu, ilmu itu baru mengantarkanmu pada mengenali sesuatu apa adanya. Tapi kamu belum tahu bagaimana meletakkan itu di dalam hubungannya dengan hal-hal yang lain. Hikmah membuatmu tahu bagaimana mendudukkan sesuatu dalam relasinya dengan yang lainnya. Makanya orang beradab itu dia tahu posisi dirinya. Dirinya terhadap Tuhannya, dirinya terhadap nabinya, dirinya terhadap Quran, dirinya terhadap kaum muslimin, dirinya terhadap orang kafir, dirinya terhadap orang munafik, dirinya terhadap suami istrinya, terhadap orang mertuanya. Dia tahu kedudukan. Ya, hikmah itu membuat orang mengenali sesuatu dalam hubungannya ya, dengan hal-hal yang lainnya. Nah, lalu kemudian adab selanjutnya bagaimana? Nah, adab dengan keadilan itu maka kadang bisa disamakan. Yaitu apa? Ilmu membuatmu tahu berbagai hal sebagaimana adanya. Hikmah membuatmu tahu bagaimana meletakkan semua hal itu pada tempatnya yang layak masing-masing. Adab dan keadilan itu artinya adalah kamu meletakkan sesuatu berdasarkan tempatnya yang layak tersebut. Oke? Kamu letakkan Allah pada tempatnya, kamu letakkan Nabi pada tempatnya. Bahkan tidak, kalau Allah bagaimana cara meletakkannya? Ada banyak hal. Secara konseptual dahulu sudah benar. Allah di situ itu. Dalam worldview kita yang dominan Allah itu. Allah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tempat bermula, Allah tempat berakhir. Tidak hanya sekedar sebagai realitas ontologis begitu. Tapi juga realitas epistemologis bahwa pengetahuan itu dari Allah kembali ke Allah. Pengetahuan itu membuat kita mengenal Allah, bertindak baik kepada Allah, itu. Nah, itu luas sekali. Jadi adab dan keadilan itu kalau disamakan dia maknanya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi kalau dibedakan maka adab itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, keadilan adalah kondisi ketika segala hal itu ada pada tempatnya yang layak atau equilibrium itulah ya bahasanya mudahnya gitu. Keharmonian, keharmonisan atau harmoni itu. Kan banyak tuh ungkapan-ungkapan spiritualis dengan ungkapan in search of harmony, pencarian akan keharmonisan. Maksudnya apa? Mengupayakan sesuatu ketika semua hal itu ada pada tempatnya masing-masing. Jadi kata adab itu berhubungan dengan ilmu, hikmah, keadilan. Nah itu dia. Itu begitu ya. Adab. Lalu apa hubungannya dengan akhlak secara konseptual? Nah ini dia. Kalau adab itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, akhlak itu dari kata khalaq. Jadi akhlak itu bentuk sama dari kata khuluq. Khuluq. Sunnah. Sunnah itu apa sih ya sunnah? Sunnah itu adalah pusat adab ya. Sumber adab tertinggi itu ya sunnah Nabi ya. Kenapa? Jadi sunnah. Jadi sunnah itu kan salah satu sunnah itu adalah qaulun wa fi'lun wa iqrarun atau ma usnida ila nabi min qaulin aw fi'lin aw iqrarin aw taqririn gitu siyatin wa khalqiyatin itu ya. Sunnah itu adalah semua yang disandarkan kepada nabi berupa perkataan, perbuatan, tujuan, ciri-ciri
atau karakteristik Nabi, baik karakteristik fisik maupun karakteristik psikologis, kan begitu. Kholqiyah dan khuluqiyah. Kholq dengan khuluq itu asal katanya sama. Dan menariknya adalah, lalu apa hubungannya antara kholq dengan khuluq? Akhlak itu sebetulnya adalah ya, tentu maknanya baik gitu ya, adalah orang yang sudah melakukan sesuatu berdasarkan bentuk dasarnya. Jadi ketika orang berakhlak buruk, dia itu sedang melakukan sesuatu yang menyelisihi bentuk dasarnya. Dia menyelisihi atau menyimpang dari apa yang seharusnya terjadi. Itu akhlak buruk. Karena dia memang diciptakan untuk begitu itu asalnya. Makanya nanti salah satu fungsi akhlak itu apa? Jadi kalau adab itu adalah tentang meletakkan sesuatu pada tempatnya, akhlak itu berarti bertindak berdasarkan sesuatu yang seharusnya. Sama kan berarti kan? Nah, akhlak itu kalau dilakukan secara disiplin, dia akan mengantarkan manusia pada kebahagiaannya. Nah, itu dia. Kok bisa? Karena kebahagiaan manusia itu udah ada bentuknya, udah ada formatnya. Ketika orang itu menyesuaikan format tersebut, ya dia bahagia. Kalau dia tidak menyesuaikan format tersebut, dia sengsara. Yang kholaq itu seakar kata dengan kata fitrah. Kholaqo, fator itu maknanya sama. Mencipta. Allah itu khaliq, Allah itu fatirus samawati wal ardh. Fitrah itu adalah khalq, bentuk dasar. Nah, di sini kita temukan hubungan antara adab, akhlak dengan fitrah. Jadi, ketika manusia yang sudah punya bentuk dasar bertindak berdasarkan bentuk dasar itu, maka dia sudah bersesuaian dengan fitrah, sudah berakhlak baik, dan sudah beradab. Oke, begitu manusia itu menyelisihi hal itu, dia melakukan tindakan yang tidak semestinya, maka dia sedang melakukan bentuk kebiadaban, tindakan yang tidak beradab, sesuatu yang menyelisihi akhlak yang baik, yang menyelisihi bentuk dasar ciptaannya, yang menyelisihi fitrahnya, maka dia pasti akan sengsara. Oke, nah, dia begitu. Oke, sampai di sini dulu. Jadi hubungan konseptualnya begitu dahulu. Sebelum kita masuk ke bahasan, karena bahasan adab mencari ilmu itu jauh lebih sederhana. Kalau konsep dasarnya begini, karena begini, tindakan yang sama bisa bernilai adab yang berbeda. Orang marah. Yang satu marah karena egonya disinggung, yang satu marah karena Nabi disinggung. Itu beda. Orang yang marah karena egonya, pribadinya disinggung, itu nggak beradab. Tapi orang yang marah karena Nabi disinggung, itu beradab. Karena yang satu berasal dari kecenderungan membela diri, kecenderungan untuk meninggikan nilai diri, sementara padahal nilai dirinya sebetulnya sebagai manusia tidak seberapa. Sementara kalau yang kedua, karena meninggikan sesuatu yang memang tinggi nilainya, yaitu Nabi. Itu begitu. Termasuk cara marah sebetulnya ya. Marah, tapi marahnya dengan memaki-maki manusia. Itu tidak beradab. Tapi ketika orang marah di dalam jihad begitu, karena Nabi dihina dan memenggal kepala manusia, itu bisa beradab. Orang marah karena Nabi dihina dalam peperangan, lalu mencabik-cabik badan musuhnya. Nggak beradab. Jadi adab itu menjadi detail kan. Tentang adab, bayangin lah, hadisnya Nabi juga bayangin. Makanya kalau di sini, makanya saya yang Profesor Alatas itu
Sebetulnya penjelasan Profesor atas itu tidak detail seperti ini. Saya hanya mengembangkannya, mencoba mengelaborasinya dengan menggunakan cara yang beliau tunjukkan, yaitu bagaimana mencoba menghubungkan antara semantik satu kata dengan kata lainnya. Nah, Profesor Alatas mengajarkan itu di buku The Concept of Education in Islam. Tapi kalau teman-teman pengen lebih puas bagaimana cara melakukan hal itu dengan membaca bukunya gurunya beliau, namanya Toshihiko Izutsu. Toshihiko Izutsu ini yang mengajari Profesor Alatas bagaimana mengotak-atik makna semantik tadi. Beliau orang Jepang, menguasai 30 bahasa, belajar bahasa Arab cuma sebulan, menyelesaikan tafsir Baidawi cuma sebulan, gitu. Pernah ditawari Profesor Alatas masuk Islam, tapi nggak mau. Katanya begini, katanya. Kalau saya masuk Islam, nanti yang membela Islam dari luar siapa, katanya. Nah, jadi mirip Abu Thalib ya, ini Abu Thalib modern itu. Nah, ketika beliau meninggal, ya, ISTEK ingin membawa karya-karya beliau ke ISTEK, tapi oleh pemerintah Jepang tidak boleh karena karya-karya beliau dianggap karena beliau dianggap tokoh penting, itu kemudian karyanya masuk ke museum, di museum kan. Dan ada kawan tuh kemarin ke Jepang itu katanya ada masjid itu yang ruang utamanya namanya Toshihiko Izutsu Room itu. Ini keren sekali ya. Nah, di buku Izutsu yang judulnya The Ethico-Religious Concept in the Quran, itu kita diajari bagaimana semantik itu. Disinilah kemudian kita menyadari bahwa bahasa Arab itu tidak hanya canggih, tapi bahkan seperti yang dikatakan oleh Hamzah Yusuf, bahasa Arab itu adalah wahyu sebetulnya. Jadi Hamzah Yusuf sampai berani mengatakan bahwa bukan hanya Qur'annya saja yang wahyu, bahasa Arabnya saja itu wahyu. Karena dia terdiri dari satu sistem kerangka yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang bisa melakukan konservasi makna, menjaga makna, biar tidak berubah ketika zaman berubah. Jadi Quran itu salah satu penjagaannya itu bagaimana? Ada bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Bahasa Arab itu punya sistem akar kata. Ketika dia punya sistem akar kata, dia akan melindungi masing-masing makna itu agar tidak berubah seiring perubahan waktu. Itu begitu. Makanya tadi Hamzah Yusuf berani mengatakan Qur'annya, bahasa Arabnya pun wahyu, kata beliau. Ini menarik sekali, saya agak luar biasa sekali. Nah itu dia. Dan memang bahasa itu memang ada tingkatannya ya, ada tingkatannya. Dan kita tidak boleh menyamakan bahasa Arab dengan bahasa lainnya, nggak boleh, itu nggak beradab. Ada bahasa itu bisa untuk komunikasi, nggak bisa ditulis. Ya, pernah nggak dulu di YouTube itu di video ada orang ditanya namanya siapa? Namanya panjang sekali, orang Afrika, Osas itu. Nah, itu kan nama orang yang bisa diucapkan nggak bisa ditulis. Contoh bahasa untuk komunikasi. Atau di Sulawesi itu ada sebuah pulau kecil, bahasanya itu beda dengan bahasa Sulawesi, nggak ada hurufnya. Akhirnya kemudian pakai Hangul. Nah, itu Korea rasa lokal ya. Itu begitu. Ada tuh. Tapi ada juga bahasa yang dia bisa dituliskan, tapi sederhana, nggak bisa rumit. Ada bahasa yang bisa untuk komunikasi, bisa dituliskan, tapi intuit, dia lebih bersifat afektif, rasa. Bahasa Jawa itu bahasa yang non-operasional. Dia tidak bisa mewakili makna-makna yang sifatnya operasional. Teknikal itu nggak bisa. Coba yang bisa berbahasa Jawa rapat dengan bahasa Jawa itu nggak mungkin bisa rumusan rapat yang sifatnya teknikal itu nggak bisa, karena bahasanya nggak ada. Bahkan coba cek bahasa lokal masing-masing itu kemungkinan sama suasana. Nah, bahasa yang lebih canggih bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa pengetahuan. Tapi lebih jauh dari itu, bahasa Arab itu bukan hanya sekedar bahasa komunikasi, bukan hanya bahasa literasi, bukan hanya bahasa pengetahuan, lebih penting lagi bahasa Arab itu bahasa wahyu. Bahwa wahyu itu jauh lebih luas dibandingkan kenyataan yang bisa ditangkap manusia, bahasa Arab mampu menjaga agar makna-makna wahyu itu tidak
tidak terlalu bias begitu ya. Nah, Izuzu mengajari kita untuk bagaimana mengotak-atik bahasa Arab. Sebenarnya memang kalau yang tidak bisa bahasa Arab memang agak jadi sangat mengganggu ya. Jadi kalau yang bisa bahasa Arab coba nikmati itu. Kita akan sadar bahwa bahasa Arab ini memang canggih sekali. Itu begitu. Nah, jadi tadi ya kata adab itu seakar dengan kata dia punya hubungan konseptual dengan kata akhlak, dengan kata ilmu, dengan kata hikmah, dengan kata adalah, ya dengan kata fitrah, nah, itu begitu itu. Ya, itu seperti itu. Adapun nanti adab menuntut ilmu atau akhlak pencari ilmu atau apapun itu lebih praktis. Selama konsep struktur konseptual ini kita dapat, kita akan lebih mudah memahaminya. Apalagi ketika ada hal yang sama yang bisa dilakukan begitu ya, tetapi maknanya beda. Dalam kaitan dengan adab dia berbeda. Yang satu beradab tinggi, yang satu beradab rendah. Yang satu beradab, yang satu tidak beradab. Itu bisa terjadi. Dan memang kemudian untuk memudahkan ya di dalam penggunaan kata adab dengan akhlak itu untuk menyatukan biasanya ada pembagian adab zahir dengan adab batin. Adab zahir dengan adab batin. Adab zahir itu yang tadi yang manners tadi itu adab zahir. Ya, tapi adab batin itu berkaitan dengan akhlak ya. Adab zahirnya apa? Adab zahirnya itu ya tidak mencela begitu kan. Kemudian tidak menundukkan badan kepada terlalu dalam itu kepada manusia. Yang menegakkan badan itu ya terhadap manusia. Berdiri menghormati guru itu kan manners saja yang bisa, yang nanti dalam konteks kebudayaan tertentu bisa saja nggak cocok. Tapi sebagai adab batin atau akhlak dia akan selalu sama. Menghormati guru wajib, mencintai Rasulullah wajib, mencintai Allah wajib, mencintai kaum muslimin wajib, membenci orang kafir wajib, memperlakukan orang kafir dengan baik agar mereka mau mendapatkan hidayah wajib. Baik, dari sini dahulu sebelum saya nanti masuk ke detail, silakan kalau ada pertanyaan untuk dikonfirmasi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin 10 sampai 15 menit baru saya masuk ke bahasan adab menuntut ilmu. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang ingin mengkonfirmasi dulu seperti itu ya, atas pemaparan atau penjelasan dari Ustadz Anton terkait dengan konseptual gitu ya, tentang adab, akhlak, dan juga fitrah tadi. Mungkin ada yang ingin berkomentar terlebih dahulu sebelum kita lanjut kepada materi yang lebih inti. Silakan. Bisa langsung on microphone atau dituliskan lewat kolom chat gitu ya teman-teman. Mungkin yang sudah hadir di sini ada Kak Inan atau Kak Yordan atau Kak yang lain. Baik, sepertinya belum ada nih Pak Ustadz Anton. Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu, nanti di akhir apabila ada pertanyaan, kita persilakan kembali, seperti itu. Baik, minimal saya tadi bisa minum dahulu kan sambil mematikan kamera. Masya Allah, barakallah Ustaz. Saya didoakan berkah, orang bersiasat juga. Baik, dan sekalian kita lanjutkan ya, berkaitan dengan adab menuntut ilmu itu. Ustaz, itu Afwan, gimana? Ada di yang sini mengangkat ada tangan. yang berkomentar, Ustaz. Silakan. Oke, Ustaz. Silakan Kak Isma Yalia, apakah ingin on microphone atau dibacakan yang di chat? Oke, mungkin ini Ustadz. Saya izin bacakan ya. Assalamualaikum, luar biasa sekali pemaparan dari Ustadz Anton. Izin mengonfirmasikan dari Ustadz untuk garis pembatas antara adab, akhlak, dan akal dan fitrah itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Baik, pertama saya tidak memasukkan kata akal ya, meskipun kalau kita coba lacak hubungan konseptualnya memungkinkan. Pembatas tegasnya mungkin menjadi agak sulit ya, kecuali kalau kita ingin berada pada posisi tadi menegaskan perbedaannya.
Tapi kalau mencari hubungannya, hubungan konseptualnya, malah batas-batas tegasnya itu malah menjadi kabur begitu sebetulnya. Karena dia menjadi tumpang tindih. Jadi misalkan kita cari, karena mencari hubungan kan berarti kan malah mencari menghilangkan pembatas kan sebetulnya. Contohnya begini, tadi ya, adab. Adab itu kata kuncinya ada pada apa sih? Ada pada meletakkan suatu pada tempatnya. Akhlak itu penciptaan, ya. Akhlak itu penciptaan, ya, sehingga kalau dia penciptaan begitu ya, berarti kan manusia itu kan diciptakan dengan satu format tertentu, kan begitu. Nah, orang yang berakhlak itu adalah orang yang beradab, dalam artian dia meletakkan sesuatu sesuai dengan bentuk dasar manusia tadi. Kalau manusia harusnya berbuat sesuatu sebagai konsekuensi akhlak, maka beradab itu karena dia meletakkan hal itu ya pada tempatnya tadi. Dan kata akhlak sebagai bentuk dasar tadi itu malah makna terkuatnya dari kata fitrah tadi, karena kata fatoro dengan kholaqo sama, makna pencipta. Sehingga fitrah dengan kholaq itu sama, dia sama. Ya, fitrah itu tadi maknanya sudah kita gunakan maknanya untuk makna akhlak tadi ya, sebagai bentuk dasar tadi. Maka ketika manusia bertindak berdasarkan bentuk dasarnya, berdasarkan defaultnya, berdasarkan sebagai mana yang seharusnya, ya dia beradab, dia berakhlak, dia bersesuaian dengan fitrah. Itu begitu. Tapi kalau akal sebetulnya tidak kita bahas. Hanya sebagian ulama ada yang mengatakan akal itu adalah ilmu dan amal. Ketika orang berilmu dan beramal, maka kalau orang berilmu tidak beramal, dia tidak berakal. Sebagaimana orang beramal tidak berilmu, dia tidak berakal. Akal itu ilmu dan amal. Dan menariknya adalah kata ilmu dengan amal yang terdiri dari huruf ain, lam, mim itu ternyata punya bentuk kata yang lain yaitu lama, yang artinya adalah enlightenment. Sehingga ilmu dengan amal yang bermakna akal itu adalah pencerahan. Itu hubungan mencari akarnya. Tapi kalau mau mencari pembatas tegas itu malah ketika kita mencari hubungannya malah tidak terjadi. Karena batas tegas itu diberlakukan untuk menyatakan perbedaan. Wallahu a'lam. Baik, seperti itu penjelasannya kepada Kak Kalau mau Ismail. dikonfirmasi ulang silakan ya. Iya. Baik, Ustaz. Kita tunggu sejenak untuk tanggapan dari Kak Ismail ya. Sebelumnya tadi ada tanggapan juga Ustaz, ada yang raise hand, mungkin bisa diangkat kembali Kak Ridho ya kalau nggak salah tadi. Iya Kak Nabila, boleh masuk. Ya, silakan Kak Ridho. Terima kasih Kak Nabila atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Anton. Silakan. Ya, pertama-tama saya mau terima kasih atas pemaparan materi yang menurut saya baru banget untuk wawasan terhadap diri saya. Saya ingin mau nanya ini aja Ustadz tentang kayak pemikiran saya setiap ada medsos tuh sering saya ngedengar kutipan kalau nggak salah dari Imam Syafi'i atau yang kutipannya berisi saya lebih menghargai orang beradab daripada orang berilmu karena setan aja lebih berilmu gitu. Nah saya itu berpikir-pikir emang bisa ya orang itu beradab tapi nggak punya ilmu gitu. Soalnya sering banget terdengar quotes itu di sosial media. Gitu aja Ustaz. Baik, tentu yang dimaksud oleh oleh Imam Syafi'i itu bukan ini dia model-model pembagian yang saklek dan kaku itu sebetulnya pengaruh dari model berpikir ala-ala orang sekuler yang dikotomik sebetulnya. Karena kehidupan itu kan nggak seperti itu kan, nggak saklek begitu itu kan sebetulnya. Nah, ketika dikatakan orang beradab tidak berilmu itu berarti dia bukan ahli ilmu, tapi dia punya adab yang baik. Ilmu yang menopang adabnya ada, tetapi ilmu-ilmu yang lainnya dia terbatas. Itu maksudnya begitu. Sementara orang yang disebut alim tapi nggak beradab itu berarti ilmunya banyak, tapi ternyata adab-adab dasar yang harus dia tampakkan sebagai seorang berilmu ternyata malah nggak dilakukan. Itu maksudnya begitu. Dan itu kan nanti kan dihubungkan dengan iblis kan sebetulnya. Iblis tahu Allah siapa, tapi nggak mau untuk
memenuhi hak Allah. Itu berarti kan alim tapi kan tidak beramal. Itu yang kemudian kalau dihubungkan dengan manusia itu Yahudi itu ya. Yang maghdub alaihim itu. Dia tahu yang benar tapi dia nggak mau memenuhi apa yang menjadi konsekuensi dari pengetahuannya. Itu begitu. Kalau orang Nasrani sebaliknya dia punya amal, dia mencoba memenuhi hak Tuhannya, tapi dia nggak tahu apa yang selayaknya dilakukan. Dia jahil, maka dia disebut sebagai zol atau orang yang sesat. Nah, adapun orang beradab itu tadi bisa jadi ilmunya nggak banyak, tapi dia sudah bertindak berdasarkan apa yang menjadi tuntutan dari ilmunya tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Sangat menjawab. Nah, kalau ada yang mau dikonfirmasi, nggak usah sungkan ya, silahkan. Baik, dipersilakan kembali kepada teman-teman sekalian apabila ada yang ingin mengonfirmasi atau silakan dilanjutkan kembali, Ustaz. Baik, adik sekalian, lalu berkaitan dengan adab menuntut ilmu itu biasanya jadi kitab tentang adab menuntut ilmu itu jumlahnya ratusan ya, banyak sekali lah ya. Misalkan Imam Nawawi itu beliau punya Adabul Alim wal Muta'alim, itu untuk adab penuntut ilmu dan juga guru ya. Lalu beliau juga punya karya namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, penjelasan tentang adab para pengemban Quran. Dan di situ kelihatan bahwa adab pengemban Quran itu lebih tinggi dibandingkan adab pencari ilmu ya. Karena Quran memang lebih tinggi ya. Hal-hal yang bagi orang-orang ahli ilmu itu layak, bisa jadi untuk ahli Quran nggak layak. Ya, karena ada hadisnya Nabi kan. Atau kalimatnya Abdullah bin Mas'ud begitu, yang kemudian menegaskan bahwa orang-orang ahli Quran itu ketika orang-orang tidak berpuasa dan tidak berpuasa nggak apa-apa, mereka berpuasa. Ketika orang-orang di malam hari tidur, orang-orang ahli Quran mereka berdiri sholat ya. Ketika orang tertawa kan nggak apa-apa, tapi ahli Quran dia menangis itu. Itu berarti menunjukkan bahwa adab pencari pengemban Quran itu lebih tinggi ya dibanding adab pencari ilmu. Nah, kitab yang terkenal tentang itu kan Ta'limul Muta'alim ya. Ta'limul Muta'alim itu termasuk yang paling terkenal. Hanya memang sebetulnya sistematikanya nggak begitu bagus. Yang paling bagus itu Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Itu yang sekarang terjemahannya mulai bermunculan dan itu lebih bagus. Hanya memang lebih tebal. Lebih tebal ya. Nah, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim ya. Pengingat bagi pendengar dan pembicara mengenai adab ahli ilmu dan juga mencari ilmu. Nah, bagi yang ingin membaca versi ringkas dari Tazkiratus Sami itu, maka bisa membaca Adabul Alim wal Muta'alimnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi Hashim Asy'ari, pendiri NU itu punya kitab yang bagus, judulnya sama dengan judul kitabnya Imam Nawawi. Saya ulangi, judulnya sama dengan judul kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim. Tetapi isinya adalah ringkasan dan penataan ulang terhadap Tazkiratus Sami'-nya Ibnu Jama'ah tadi. Ibnu Jama'ah atau Ibnu Juma'ah, keduanya benar kata para ulama ya, keduanya benar. Ibnu Jama'ah atau Ibnu Juma'ah atau Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Itu begitu. Nah, tapi bedanya apa? Selain lebih ringkas, Adabul Alim wal Muta'alimnya Hashim Asy'ari itu mendahulukan bahasan adab pencari ilmu dibandingkan adab ahli ilmu. Adab murid didahulukan dibandingkan adab guru. Tapi berarti kan kelihatan bahwa itu lebih prioritas dibaca oleh pencari ilmu dibandingkan versi aslinya, yaitu Tazkiratus Sami' yang mendahulukan bahasan adab guru.
Yang jelas sekali, penting sekali untuk dibaca oleh ahli ilmu atau guru. Nah itu dia. Nah di situ kita akan temukan apa? Nah, ini sistematikanya bagus ya, bahwa bahasan adab mencari ilmu itu ternyata ada beberapa bagian. Ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah tentang fadlul ilmi wa thalabihi. Biasanya masuk di dalamnya adalah afatul ilmi. Jadi keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, dan bahaya atau bencana yang terkandung di dalam ilmu. Nah itu dia. Jadi ini harus dipahami ya, sepaket nih. Adab ilmu, keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, dan bahaya atau bencana di dalam ilmu. Kenapa? Ujian terhadap ilmu dan pencari ilmu itu adalah untuk mereka yang mengamalkan. Yang tidak mengamalkan itu dihinakan. Dan yang kalau tidak mengamalkan ya persis iblis dan orang Yahudi tadi kan. Tahu yang benar, tapi sengaja menyelisihi yang benar. Itu kan begitu ceritanya. Oke. Dan kalau di bahasanya Hasyim Asy'ari itu ada yang keren sekali itu ya. Karena dia lebih ringkas jadi lebih mudah diingat. Ulama berarti orang yang berilmu dan beramal ya, itu betul-betul menjadi pewaris para nabi karena mereka itu dan oleh karenanya ya, mereka itu adalah menjadi sebaik-baik manusia pasca nabi. Jadi para ulama itu adalah pewaris para nabi ya, karena mereka mengamalkan ya, mereka berilmu dan beramal, dan oleh karenanya mereka menjadi orang terbaik, manusia terbaik pasca nabi. Dalilnya apa? Dalilnya di Quran, di ayat yang biasa kita baca. Pertama adalah dalam surat Fatir kan. Di situ Allah menyebutkan tentang berbagai objek ilmu, terus kemudian Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Nah, ternyata ayat itu bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain, yaitu surat Lam Yakun atau surat Al-Bayyinah. Tafsirannya apa di situ ayatnya? Mesti kalian sambil ingat-ingat kan? Kalian sambil mikir-mikir. Yang bagian mana tafsirnya? Ya kan? Ayatnya di ayat terakhir. Ayat terakhirnya apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Dzalika liman khasyiya rabbah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Itulah balasan bagi orang yang takut pada ulama. Ayat sebelumnya, ulaika hum khairul bariyah. Merekalah sebaik-baik makhluk. Itu dia. Jadi sebaik-baik makhluk, jadi silogismenya adalah sebaik-baik makhluk itu adalah yang takut kepada Tuhannya, dan yang takut kepada Tuhannya adalah para ulama. Maka ahli ilmu yang takut kepada Tuhannya adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu di situ kita temukan. Maksudnya. Baik, itu tadi ya. Jadi kita temukan bagaimana ulama mengajari kita metode tafsir Quran yang diajarkan Nabi, yaitu tafsir Quran bil Quran. Jadi Quran itu organis. Quran itu organis. Artinya apa? Dia saling mengonfirmasi. Quran itu sesuatu yang seperti tumbuhan yang organis itu ya. Dia saling hidup itu, dia hidup dan saling mengonfirmasi isinya di antara ayat-ayat itu. Nah, jadi yang pertama bahasan tentang adab penuntut ilmu itu dia harus tahu kedudukan ilmu, keutamaan ilmu, ya, kedudukan pencari ilmu, ya, keutamaan pencarian ilmu ya, termasuk kemudian bahaya yang terkandung di dalam ilmu. Dia dimuliakan ya, dia berkaitan dengan keutamaan ilmu deh, misalkan begini.
ilmu itu adalah kata ketiga terbanyak yang muncul di dalam Al-Quran. Setelah dua kata yang keduanya itu berkaitan dengan Tuhan. Kata terbanyak di Quran itu satu adalah kata Allah. Itu sebanyak 2.300-an kali. Kata kedua terbanyak adalah kata Rob. Itu muncul sebanyak 950-an kali. Sehingga asumsinya kalau orang baca Quran berulang-ulang, pasti Allah itu akan menjadi sentral dari cara dia memandang dunia. Jadi Tuhan ada di pusat, jadi core of the core itu ya. Jadi core of the core dari kesadarannya. Jadi betul-betul innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu betul itu. Allah bermula, dari Allah bermula dan kepada Allah lah berakhir, itu dia. Baru kemudian kata yang ketiga adalah kata ilmu. Kata ketiga terbanyak di Quran itu ilmu. Berarti kata ilmu itu ada di peringkat kedua setelah Allah. Sehingga seorang muslim itu pasti benaknya itu didominasi oleh kesadaran tentang Allah dan kesadaran tentang ilmu. Makanya umat Islam generasi awal itu menjadi generasi yang berubah dari jahiliyah menjadi ilmiah. Bukan hanya jahiliyah menjadi Islamiyah, tapi jahiliyah menjadi ilmiah. Dari jahil dalam makna buruk moral dan bodoh menjadi orang yang baik secara moral, berserah diri pada Tuhan, dan punya daya pengetahuan yang kuat. Ada orientalis mengatakan orang Islam itu punya akhlak namanya greedy of knowledge, rakus pada pengetahuan. Makanya kalau ada orang Islam lebih suka harta, itu sebenarnya dia kehilangan akhlak Islam. Karena generasi, bahkan para penguasa generasi awal itu lebih gandrung pada ilmu dibandingkan pada harta. Ya kan? Ulama nulis buku, ya, nulis buku itu tebal itu, misalkan 1 kilo itu. Ya udah ini ditukar emas seberat ini. Bayangkan. Itu kan lebih kan. Dan adik-adik sekalian tahu nggak ciri-ciri khas kitab Arab itu apa? Kalau dia ditampilkan dipajang itu ciri-cirinya apa? Tulisannya itu kan emas ya. Sampingnya emas itu. Sampai mana? Itu kalau dulu itu memang emas betulan. Emas disepuh, ditempelkan. Disamak, samak itu kulit. Disamak itu kulit. Makanya ketika orang-orang Mongol itu menghancurkan Baghdad, mereka mengambil emas-emas itu. Bukunya dibuang ke laut, dibuang ke laut, sungai begitu, emasnya dibawa pergi. Itu begitu. Itu penghargaannya itu sampai segitunya. Itu yang pertama. Jadi adab menuntut ilmu itu dimulai dengan bahasan tentang kesadaran kedudukan ilmu. Dan sebagian ulama itu punya kalimat begini, coba. Ya hatta tu'tiyahu kullaka wa idza a'taitahu kullaka fa inna i'ta'u lakal ba'd ala khatarin. Ilmu adalah sesuatu yang tidak akan memberikan sebagian dirinya untukmu sampai engkau memberikan seluruh dirimu untuknya. Dan jika kamu telah menyerahkan seluruh dirimu untuknya, maka tidak ada jaminan ilmu itu akan, atau tidak ada jaminan sebagian ilmu itu akan sampai kepadamu. Tidak ada jaminan ilmu itu akan memberikan sebagian dirinya untuk. Bayangkan. Kalimatnya romantis kan. Jadi fa inna i'ta'ahu lakal ba'd ala khatari. Itu luar biasa sekali. Makanya kalau kita lihat bahasan, maka dari sekalian kalau bahas bahasan ini jangan hanya baca buku tentang adab menuntut ilmunya, tapi juga baca tetraloginya, bukan tetralogi, triloginya Abdul Fattah Abu Hudah itu. Yang pertama adalah Sabar Menuntut Ilmu, buku itu tentang sabar menuntut ilmu. Yang kedua adalah tentang manajemen waktu ulama, dan yang ketiga adalah tentang bagian ketiga ini nggak usah dibaca tapi sebetulnya, yaitu al-ulama al-uzzab, para ulama jomblo. Nah itu kalau kamu baca malah kamu amalkan susah ke jomblo. Tapi nikah punah ya, pegiat psikologi Islam langsung punah gara-gara pada nikah. Edisi 1 jilidnya, itu jadi bisa dinikmati. Itu sebetulnya adalah kuliah umum yang disampaikan oleh Abdul Fattah Abu Hudah di
di Ummul Qura atau di Riyadh begitu, saya lupa, tahun-tahun 85 tahun 86. Kemudian jadi karena atas permintaan para ya, karena beliau muhadis ya, jadi beliau punya banyak data begitu, disajikan, disampaikan, orang banyak yang tercengang begitu dan minta diterbitkan. Itu yang pertama. Jadi adab pertama itulah adab batin kita, kondisi batin kita tentang bagaimana kita mendudukkan ilmu, ya, tentang mendudukkan ahli ilmu, tentang mendudukkan para pencari ilmu. Syekh Albani itu tuh diriwayatkan punya cerita begini. Beliau bilang kepada mahasiswanya, kalau sampai kalian tidak ada yang mengantar ke bandara, jangan sungkan bilang saya. Biarkan saya mendapatkan pahala melayani pencari ilmu. Bayangkan, alim loh. Terlepas kemudian tadi Abdul Fattah Abu Hudah dengan Syekh Albani kan beda pendapat lah ya. Keduanya ahli hadis yang luar biasa. Tapi sikapnya kan luar biasa. Biarkan saya mendapatkan pahala dari melayani pencari ilmu. Itu kalau nggak alim nggak mungkin. Ya. Kenapa kok alim bisa bersikap begitu itu? Karena dia tahu kedudukan ilmu dan pencari ilmu. Kalau orang jahil pasti dia akan merasa dirinya tinggi. Saya kan profesor, saya doktor, saya ulama. Dia akan merendahkan pencari ilmu. Padahal kalau dia alim, dia tahu pencari ilmu itu kedudukannya tinggi, maka melayani pencari ilmu itu pahalanya. Ismail Faruqi Allah yarham ya, yang dibunuh itu istrinya mu'alaf, seniman mu'alaf ya, namanya kan Louis Ibsen ya, Louis Ibsen, dan nanti berubah namanya jadi Louis Lamia Faruqi begitu, luar biasa. Itu laki perempuan itu sangat melayani mahasiswa. Bahkan yang barusan meninggal Abdul Hamid Abu Sulaiman itu pasti punya uang cash di lokernya yang kalau ada mahasiswa itu ngeluh nggak punya duit, dikasih. Jadi Anda bisa bayangkan itu sampai begitunya akhlaknya itu. Kalau Kiai Mas Mansur itu punya cerita yang lebih canggih lagi. Kiai Mas Mansur itu beliau dari Mekah ke Mesir, dari Mesir sebelum pulang ke Indonesia, beliau ke Sanggit dahulu. Sanggit itu sekarang di Mauritania. Di situ yang namanya kiai itu bukan malah dilayani, tetapi dia berikan beasiswa sebanyak dari uang pribadi, berikan beasiswa kepada para santri. Begitu lulus, ketika pemberian ijazah itu disembelihkan unta, makan-makan, lalu kemudian pulang negerinya dengan kondisi dibawakan unta berikut barang-barang yang dia butuhkan untuk hidup. Jadi itu begitu, itu kalau itu kan makmur kan udah kita nggak bayar, dikasih apa-apa itu begitu. Jadi takdimnya kepada ahli ilmu dan pencari ilmu. Termasuk kesadaran betul bahwa ilmu itu berguna kalau jadi amal. Nah, itu adab yang pertama kan. Yang kedua adalah adab pencari ilmu kepada dirinya. Jadi diri kita ini adalah makhluk yang satu, tetapi kita bisa berjarak dari diri kita sendiri. Kita bisa mengamati diri kita sendiri, bisa memperlakukan diri kita sendiri. Nah, di antara bentuk adab pencari ilmu terhadap dirinya itu apa? Ya tentu yang hal-hal yang dasar yang berlaku untuk semua orang kan. Ya, dia harus selalu mengikhlaskan niat. Dan keikhlasan niat itu ibarat orang yang melihat bulan di langit malam. Orang yang ikhlas akan melihat bulan tanpa ada awan yang menutupinya. Dia akan melihat bulan seutuhnya. Orang yang tidak ikhlas itu akan menjadi seperti orang yang melihat bulan tidak ketika purnama, itu pun tertutup awan. Paham maksudnya? Bahwa bisa jadi pengetahuannya itu menjadi tidak akan jelas, tidak akan clear, tidak akan jernih. Dia akan tertutupi oleh bias-bias. Jadi kalau orang ingin menangkap ilmu apa adanya, maka dia harus ikhlas. Lalu apalagi macam-macam sudah banyak sekali lah, sabar. Hukum dasar ilmu itu jihad, mencari ilmu itu serius. Profesor Alatas itu kenapa membuat istek? Ini ada sekalian kalau ke Malaysia ke istek ya, istek itu kan kayak benteng perang itu, bukan kayak benteng Takeshi, benteng perang. Benteng Takeshi mah nanti lompat nemu gabus kan, benteng perang. Bahkan Profesor Alatas tuh lukisan-lukisannya itu saya sempat foto beberapa tuh, itu lukisan perang. Ada pertempuran, ada orang membawa kuda.
Lalu kemudian beberapa alat perang itu dipajang oleh Profesor Latas. Orang tanya, kenapa? Mencari ilmu itu jihad fisabilillah. Hadisnya kan jelas. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka statusnya fisabilillah sampai dia kembali. Saya tuh dulu mondok umur 6 tahun, bisa bayangkan ibu. Saya keren sekali kan. Saya pondok NU umur 6 tahun. Nyuci aja belum bisa dipondokin coba. Wah. Baru 4 bulan itu sudah sakit skabies ujung kepala sampai ujung kaki, paru-paru kena, liver kena, udah. Tarik keluar, disembuhkan dulu, pindah ke SD Muhammadiyah. Mantap kan, dari NU ke Muhammadiyah saya. Ketemu teman saya, anak Kiai NU di SD tersebut. Saling mengidentifikasi kan, kamu di sini toh, ya kamu di sini juga kan. Udah keluar kamu, iya. Ingat nggak teman kita yang ini? Kenapa? Dia udah mati loh. Kenapa dia? Jatuh dari tangga. Oh, oke. Baik. Besoknya lagi, kamu ingat yang ini juga nggak? Oh ya, dia juga udah mati loh. Nah, kok koncoku mati kabeh itu. Jadi ya, sekali ya. Dan ibu tahu hadis tadi. Kalau naruh anak di pondok itu udah jihad. Udah taruh. Siap kalau makanya ya ada pondok yang itu naruh anak di pondok. Sudah siapkan. Ya tentu perlu direvisi, diperbaiki. Tetapi asalnya sudah betul bahwa karena ilmu itu adalah hal mulia, pencariannya sama dengan jihad, maka mati di jalan mencari ilmu itu adalah bagian dari fisabilillah, mati syahid. Nah, kalau begitu berarti mencari ilmu itu harus sabar betul. Makanya Imam Syafi'i mengatakan lan tunalul ilmu illa bisittatin ya. Lan tanalal ilma illa bisittatin. Ente nggak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Apa termasuk di dalamnya? Ya, tuluz zaman, waktu yang panjang, kemudian uang, ya kan. Uang itu dibutuhkan dalam mencari. Makanya kalau kalian mencari ilmu bayar SPP itu, jangan pernah berpikir bayar. Itu Anda fisabilillah. Anda sedang membayar jihad fisabilillah. Sama-sama bayar. Kalau Anda mikirnya bayar administratif, ya udah ente nggak dapat apa-apa. Ya nanti melakukan kebaikan aja pada umumnya. Tapi kalau Anda niatnya adalah membayari fisabilillah, apalagi membayari diri Anda sedang fisabilillah, maka Anda mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu harus ditegakkan. Sabar apalagi. Akhlak gitu ya. Akhlaknya diasah terus. Tidak bisa kita seorang pelajar itu mengatakan, ya inilah saya apa adanya. Nggak bisa. Kita tuh karena kita muslim, kita tahu kita pencari ilmu, kita akan terus berproses untuk memperbaiki diri. Nah, kita akan terus menerus. Yang kadang-kadang yang ini sudah jadi, yang ini lupa, yang ini diperbaiki, yang itu belum tahu, gitu kan? Ya terus menerus begitu. Adab mencari ilmu terhadap dirinya. Lalu kemudian yang ketiga adalah adab terhadap gurunya, itu jelas ya, adab terhadap gurunya. Nah, asasnya jelas menghormati. Tapi yang dibangun dengan guru itu bukan relasi formal ya, tapi juga kecintaan. Makanya ada istilah suhbah. Imam Syafi'i menyebutnya suhbatu ustadin. Ya, mencintai bersahabat dengan guru itu. Jadi bukan cari muka, bukan, tapi membangun keakraban. Karena ilmu itu punya dimensi spiritual dan emosional. Orang yang berjarak dari gurunya, dia tidak di doktoral di barat aja begitu kan. Dosen itu kan kayak coach kan, kayak mentor kan. Apalagi dalam ilmu agama kan. Itu apalagi itu kan. Tentang terhadap guru ya. Ini ada cerita menarik dari ustadz kita yang alumni Yaman itu. Solo sini, dari Solo sini. Beliau itu ketika ke warung di Yaman itu, ketika ke warung, ya nggak usah tanya saya warungnya kayak kelontong atau kayak itu, gurunya itu ternyata baru cekcok dengan pedagangnya karena lupa bayar atau utang gitu lah. Langsung kemudian yang mengatakan gini, semuanya pergi. Jangan ada yang melihat guru kita bertengkar dengan penjual. Jadi mereka, kalau kita bisa jadi malah nyari-nyari aib guru gitu kan.
langsung kepo itu. Ustaznya ngapain tuh? Kalau ini enggak, langsung pergi semua. Jangan ada yang lihat Jadi muridnya yang langsung tahu, gurunya malah nggak sedang, gurunya baru berbincang dengan pedagangnya, baru cekcok dengan pedagangnya. Murid-muridnya langsung tahu diri, langsung pergi semua. Karena apa? Dia tidak mau punya bayangan buruk tentang guru. Itu sampai segitunya. Itu dia. Terus kemudian apa lagi? Itu nanti banyak lah ya. Misalkan kalau dalam tradisi NU ada penghormatan terhadap Gus, gitu ya. Itu sebenarnya penghormatan terhadap guru. Dan selama proporsional itu oke, tidak ada masalah. Kalau melampaui batas ya semua hal yang melampaui batas nggak baik itu kan. Dan semua orang bisa melakukannya itu. Lumrah lah ya. Kita bertanasuh saja, kita saling bernasihat lah ya. Apalagi adab terhadap ilmu ya. Adab terhadap ilmu itu diantaranya apa? Secara di dalam benak kita, bagi kita ilmu tertinggi itu adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Jadi kalau ada orang tua misalkan merasa lebih bergengsi anaknya jadi dokter dibandingkan jadi ulama, udah salah itu. Kalau anaknya pintar jadi dokter, kalau bodoh masuk pondok, udah rusak itu. Penghinaan. Kalau dia punya anak pintar, investasikan jadi alim, jadi ulama itu. Kenapa? Karena ulama ini butuh orang-orang yang bulghoh. Dalam istilahnya Imam Syafi'i, bulghoh itu kecerdasan. Butuh cerdas itu. Dan harus diproyeksikan ya. Ada proyek untuk menciptakan itu. Jangan sampai ulama itu not by design lah ya. Jangan sampai itu. Terus mendesain kemunculan para ulama. Ya. Kita akan mengingat peristiwa perang salib itu salah satunya adalah dari perspektif pendidikan apa? Peristiwa ketika para ulama besar itu memproyeksikan, ya, menyiapkan banyak ulama-ulama yang akan menjadi aktor-aktor kebangkitan. Tokoh utamanya siapa? Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Tokoh utamanya kan itu. Hasilnya siapa? Kan begini ya, inna syarafal ilmi bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu dengan kemuliaan Tuhan, berarti ilmu paling tinggi. Karena objeknya adalah Tuhan, maka dia menjadi ilmu yang tinggi ya. Tinggi. Jadi inna syarafil bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu dengan kemuliaan objeknya. Oke, baik, terima kasih atas pengingatnya. Terus kemudian apa tadi? Kedudukan ilmu, adab terhadap diri, adab terhadap guru, adab terhadap ilmu, adab terhadap buku. Bahkan ada bahasan itu loh. Buku. Kenapa ulama kita, kenapa kitab-kitab kita tuh gagah-gagah begitu? Berlapis emas ya. Karena memang bagi mereka isi kitab itu mulia, berharga. Maka kemudian bodinya saja harus bagus. Profesor Alatas itu beliau itu kalau nyetak buku di Istek itu katanya itu nggak boleh ada salah ketik, pilih kertas terbaik, sampul terbaik. Ya, bahkan buku beliau yang historical fact and fiction itu mahal. Karena apa? Karena kertasnya itu ya dia sudah teruji ya. Dia akan tetap putih sampai 100 tahun ke depan. Itu begitu. Jadi, untuk melawan peradaban barat yang materialistik itu kita harus mampu menunjukkan kualitas material yang bagus itu. Sampai mikirnya ke sono coba. Kita nyetak sembarangan ya, kertas karuan itu ya, desainnya udah elek itu. Ya, fontnya aja menyakiti mata. Baca sakit itu. Buka buku langsung bismika Allahumma ahya bismika amut itu. Itu kan penghinaan sebetulnya. Saya mau permintaan Istek zamannya Alatas. Itu mungkin beberapa bagian itu saya memang nggak butuh itu, tapi kan jejak bagaimana orang menghormati pengetahuan. Misalkan saya beli, alasan belinya kemudian saya nawarkan istri saya karena istri saya bidang farmasi, kan saya tanya istri saya, mau nggak buku ini? Direktori ilmuwan medis itu. Isinya cuma daftar nama aja sebetulnya. Dan harganya itu mahal kan, sekitar 250.000 apa ya. Karena hanya yang orang Kristen Arab, orang Yordan, ada yang dari Yordan ini ya. Ada yang di Yordan ya.
namanya itu Sami Hamarmeh. Jadi Sami Hamarmeh atau Hamarmeh saya lupa, itu ya, pakar kedokteran Islam. Dan dia Kristen. Kristen itu. Terus kemudian bukunya Mustafa Serik. Mustafa Serik itu muridnya Fazlur Rahman yang kemudian menjadi pengajar di ISTEK, Mufti Bosnia, itu katanya sekarang di sini, di Solo ini. Kemarin Jumat ngisi di acaranya Pak Din Samsudin, Mustafa Serik. Kalau kita sempat ketemu, alhamdulillah, Mustafa Serik. Itu disertasinya di Chicago gitu, yang diterbitkan oleh ISTEK. Sama disertasinya Al-Parsalan. Al-Parsalan ini gurunya Pak Amin Abdullah, ya, gurunya Pak Hamid. Nah, Ustaz Hamid, Pak Amin Abdullah dengan Mustafa Serik bareng Jumat sore kemarin di sini. Jadi, makanya lumayan kalau ketemu gitu. Buku ya, termasuk meletakkan buku. Di rak buku itu ada aturan mainnya, nggak boleh sembarangan. Rak tertinggi itu Quran, bawahnya adalah hadis, bawahnya tafsir Quran, bawahnya syarah hadis, baru kitab fikih dan kitab lainnya, atau akidah baru fikih. Itu ulama ngajari begitu. Ya, tapi bagi para mahasiswa yang duitnya masih terbatas dan raknya terbatas, ya dimaklumi lah ya. Kita paham lah ya kondisi keuangan itu. Termasuk adab terhadap teman. Jangan biasa duduk dengan teman yang biasa bicara dunia. Duduk bicaranya tentang, kalau cowok ngomongin cewek, kalau cewek ngomongin cowok. Kalau cowok ngomongin cowok bahaya kan. Nah, itu jangan ngomongin makanan. Jangan. Ada beberapa ustadz tuh cerita ketika di Madinah tuh sepakat, pokoknya kalau duduk bicaranya kalau nggak buku ilmu. Sehingga apa? Ketika orang makan itu dengar faidah. Nanti gantian dulu. Itu kesepakatan yang berharga. Ya, termasuk adab terhadap tempat tinggal ya, bagi yang di kosan, yang tinggal di asrama, itu ada adab. Itu banyak sekali. Ya, bentuk-bentuk turunannya itu banyak sekali. Tapi kurang lebih prinsipnya begitu dan turunannya begitu ya. Silahkan bisa diasah. Dan kitab adab itu termasuk kitab yang tidak dibaca sekali selesai, tidak. Kita akan butuh untuk mengulang-ulangnya. Kalau masih awal-awal ya selesai, nanti 6 bulan lagi buka lagi. Kalau mungkin sudah terbiasa ya setahun sekali dibuka lagi, atau ketika jenuh itu baca. Buku itu perilakunya beda-beda ya. Ada buku yang harus selesai, ada yang harus selesai berkali-kali, ada yang perlu dirujuk untuk refreshing, ada yang nggak perlu selesai, ada yang nggak perlu dibaca. Ada itu. Masya Allah, itulah tadi pemaparan materi dari Ustadz Antonius Punanto. Kita jadi belajar banyak gitu ya, teman-teman, tentang konsep dari adab, kemudian juga akhlak, serta fitrah, dan juga bagaimana keutamaan menuntut ilmu, keutamaan ilmu, dan banyak lagi yang tadi sudah kita simak bersama-sama begitu ya. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand atau juga mencantumkan pertanyaannya di kolom chat gitu ya. Baik, di sini sudah ada Kak Jordan. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz Anton yang sudah menjabarkan mengenai perihal adab. Sangat luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi jariah bagi Ustadz dan juga teman-teman semua. Ada 2 pertanyaan Ustadz yang mungkin saya ingin tanyakan gitu ya. Yang pertama mengenai, saya pernah membaca sangat sedikit sebetulnya mengenai pandangan Syekh Naqib Al-Atas tentang loss of adab gitu. Apalagi dalam zaman sekarang, zaman media sosial, teknologi yang begitu gampang, sepertinya konsep pandangan daripada Profesor Al-Atas sangat nyata gitu ya. Misalkan contoh sederhana, orang-orang hanya mencatut mengenai potongan video gitu, mengenai ulama. Saya mencoba berfokus pada para aktivis atau muslim gitu ya.
yang sangat mudah sekali mengomentari para pendapat ulama gitu tanpa melihat seutuhnya, walaupun seutuhnya tidak secara konferensif pemikirannya seperti yang tadi pernah Ustaz sampaikan mengenai misalkan ketidaksetujuan dengan ulama, kita harus memiliki adab gitu. Apalagi dengan sekarang gitu, melihat sangat gampang gitu. Orang itu tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Bagaimana menurut Ustadz gitu mengenai pandangan loss of adab dan bagaimana seharusnya seorang Muslim bersikap, apalagi dengan zaman teknologi yang sangat mudah untuk mengakses dan bahkan mengakses yang tidak seutuhnya. Itu ya, Ustadz. Yang kedua, ini mengenai saya ingin minta juga pandangan dari Ustadz mengenai konsep mahabahnya Robiatul Al-Adawiyah, mengenai apakah ini termasuk konsep adab terhadap Tuhan gitu ya, mengenai kalau misalkan beribadah itu jangan karena takut surga, jangan karena menginginkan surga dan takut neraka, begitu kan kalau menurut konsep mahabahnya Robiatul Al-Adawiyah. Tapi karena memang kita cinta kepada Allah, gitu. Karena memang kita ingin ridho dari Allah SWT. Bagaimana menurut Ustadz mengenai pandangan itu, apakah itu termasuk dengan adab kepada Allah SWT? Syukron, begitu Ustadz. Jazakumullah khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pertanyaannya tuh berangkat dari keresahan itu. Yang pertama tentang loss of adabnya Sayyid Naqib itu memang salah satu konsep penting dari pemikiran beliau dan kontribusi beliau di zaman sekarang ya. Tetapi yang tadi disebutkan itu termasuk contoh-contoh penting, hanya memang dia termasuk yang paling praktis. Nah, yang beliau kehendaki itu sebenarnya lebih besar dari itu. Jadi konsep loss of adab itu, hilangnya adab itu sebetulnya yang ingin beliau persoalkan tuh banyak. Di antaranya adalah rusaknya konsep ilmu kita. Dimulai dari konsep ilmu. Jadi di antara tantangan terberat umat manusia itu kan sekularisasi. Bahkan sebenarnya bukan hanya sekularisasi, tapi sekularismenya itu sendiri. Nah, sekularisme ini, makanya buku beliau tampak sederhana kan, isi menjadi sangat besar. Itu sekular sederhana, memisahkan politik dengan agama, gitu ya. Tetapi lebih dari itu kan istilahnya atau person begitu kan, pertama disenchantment of nature. Jadi semesta ini dianggap benda saja. Kalau kaum spiritualis kan menganggap bahwa semesta ini ada unsur-unsur rohaninya, sampai kemudian mereka melakukan tahayul ya. Dalam cara pandang Islam itu tidak dua-duanya. Cara pandang Islam itu semesta ini benda, tapi dia diciptakan oleh Tuhan, mengandung makna ya. Bahkan ada penyair di Twitter tuh bagus sekali. Itu punya kalimat begini. Innamal kaunu ma'anin qaimatun bisuar. Kalimatnya itu keren sekali. Jadi semesta ini adalah makna-makna yang menjadi bentuk-bentuk. Paman di Twitter soalnya, paman yahsulu 'alaiha qad fa innahu min ahlul ibar, menjadi ahlul ibar. Ahlul ibar, ibroh ya. Ibar, namanya ibar. Nah, dan ibroh itu kata Hamzah Yusuf ya. Saya kenapa sering mengutip Hamzah Yusuf? Itu karena memang ada banyak kedekatan dengan Profesor Alatas, dengan uraian yang jauh lebih sederhana, dihubungkan dengan banyak persoalan, dan beliau manusia yang dibentang barat dan sering menangis karena menyadari hal itu luar biasa. Ya, beliau katakan ibroh itu seakar dengan kata abroh, dan ibroh itu yang bermakna pelajaran itu berarti kan seakar dengan makna air mata. Dan kata ibroh serta abroh itu punya bentuk lain, yaitu kata al-ubur yang maknanya menyeberang. Ya kan? Orang hidup itu kan orang yang sedang melakukan penyeberangan sebetulnya. Yang kalau dia menangkap ibroh, pelajaran-pelajaran, dia akan meneteskan air mata. Sampai segitunya itu. Jadi semesta ini bukan hanya benda.
maka hancurkan cara kita hidup ini. Makanya kemudian kasih, bahkan termasuk eksploitasi apa? Tubuh. Tubuh mau diapakan ya bebas ya, karena dia menganggap dia hanya benda. Jadi disenchantment ya, kemudian termasuk yang paling parah itu namanya deconsecration of values. Jadi nilai itu nggak ada yang tetap. Gitu. Ya, padahal tadi kalau ma'anin qaimatun bisuar itu ya, value itu sebetulnya adalah asas dari benda itu menjadikan ada value. Dia tidak value free sebetulnya. Pisau itu tidak value free. Dia menjadi pisau itu sudah ada maknanya. Dia memotong. Pisau disebut pisau karena memotong. Kan antum pakai pisau kemudian untuk korok-korok kuping gitu. Itu ngeri sekali itu. Itu tukang sulap. Dia punya makna. Mobil itu disebut mobil karena dia mengangkut ya. Dia bergerak membawa sesuatu. Nah, maka kalau kemudian value itu dianggap bebas tidak ada yang tetap. Yang kita hancurkan hidup sebetulnya. Nah, Profesor Latas itu menyoal Allah Sohada itu sampai ke sana. Nah, bentuk-bentuk praktis tadi itu juga penting. Nah, maka kemudian ini menjadi topik yang lain bahwa ya betul, kita tuh sebenarnya harus katakan bahwa di satu sisi ada kesalahan sebagian kita, baik aktivis muslim maupun non-aktivis muslim. Kalau non-aktivis ya biarlah ya, itulah mereka. Tapi kalau aktivis kita suka marah, suka ya mohon maaf nih, suka marah, suka nge-share berita dengan amarah ya. Padahal ingat, manusia itu punya dua lapisan jiwa. Punya beberapa lapisan jiwa, di antaranya adalah jiwa binatang. Nah, jiwa binatang itu ada dua, binatang ternak dan binatang buas. Binatang ternak itu fokusnya pada syahwat. Binatang buas itu fokusnya pada kemarahan. Para kapitalis mempermainkan kita dari sisi syahwat kita. Iklan-iklan itu ada namanya fetishisme yang menampilkan pesona, aurat begitu agar hasrat kita bangkit dan akal kita tertutup. Jadi kenapa iklan selalu ada perempuan? Itu agar kita nggak sempat mikir. Nah, sebenarnya perempuan diobjektifikasi sebetulnya. Harusnya perempuan marah sebetulnya kalau kita agak feminis gitu. Kenapa? Perempuan itu diobjektifikasi, dibendakan itu untuk menjadi pemikat, menjadi pembangkit syahwat. Ini kan penghinaan sebetulnya. Tapi bagi feminis kapitalis atau feminis radikal, ya tubuh saya. Saya tampil ke ruang publik, terserah saya. Nah, satunya lagi, binatang buas kita itu dikerjai oleh para politisi. Politisi itu sengaja memberikan berita hoax agar kita marah. Kalau kita marah, kita merasa insecure, merasa takut. Jadi ketika manusia itu dominan syahwat dan kemarahannya, akalnya nggak bekerja. Nah, syahwat dipermainkan oleh kapitalis melalui iklan-iklan, kemarahan dipermainkan oleh para politisi. Kenapa? Kalau kita nggak mikir, mudah dimobilisasi. Jadi kita harus sadar itu. Yang kedua adalah, kita memang masih gagap kok terhadap teknologi. Jadi agak dimaklumi lah ya. Saya pun juga masih sering-sering salah, kadang-kadang lupa untuk mengecek ulang bahwa apakah utuhnya begitu. Kadang-kadang hanya mungkin karena lebih tua saja dan lebih berinteraksi lebih awal gitu ya, dan mungkin secara usia sudah lebih tenang, menjadi tidak tertarik untuk menyebar-nyebar sesuatu. Gitu. Tetapi kegagapan itu harus kita pertimbangkan bahwa itu faktor. Baru kemudian yang ketiga memang ya tadi campuran antara perempuan, antara kegagapan, campuran antara hilangnya pengendalian diri, itu membuat media sosial ini menjadi masalah. Ya, nah tentang media sosial memang kita pendidikan dan barat itu pakarnya udah muncul sejak lama. Kita belum ada yang bahas. Ada cari nama-nama seperti kalau Prensky, Marshall McLuhan ya, itu adalah pakar kesalahan yang sekarang terjadi di kita. Nah, baru kemudian yang terakhir memang terlepas dari itu semuanya, buruknya adab kita membuat
situasi kacau itu menjadi lebih parah lagi. Nah, itu dia. Jadi memang kasus yang Antum sebutkan tadi itu penting untuk kita komentari, tapi sebenarnya hanya sudah ujung ya, sudah ujung. Yang Profesor Lantas bicarakan tuh sangat fundamental begitu. Ya, terus kemudian yang di ujung itu tetap penting kita bicarakan, tapi memang tadi dia udah akumulasi dari bermacam persoalan. Kita perlu ya evaluasi, tadi lah tanasuh ya, kita saling bernasihat lah. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi lupa saya tadi. Tentang konsep mahabbahnya. Oke, baik. Saya melihat bahwa itu untuk khawas ya, bukan untuk umum. Khawas yang sudah mampu meluruskan niatnya, melepaskan diri dari kebinatangannya, itu mungkin saja punya konsep itu. Tapi untuk awam enggak. Awam itu masih sangat pamrih ya. Neraka dan menginginkan surga. Ya, Nabi itu mengajarkan sesuatu yang berlaku untuk semua manusia. Tapi kalau ada orang-orang yang bisa sampai di level tertentu, itu bukan karena dia melampaui Nabi, bukan. Karena dia sudah bisa melampaui tahap yang diajarkan Nabi untuk sampai ke ajaran Nabi yang lainnya yang tidak berlaku untuk semua orang. Itu dialah ya. Nabi kita tuh penyayangnya tuh begitu. Yang beliau ajarkan tuh konsep-konsep besar yang bisa dipakai untuk semua orang. Tapi ada seminal-seminal konsep-konsep kecil yang kalau kita lacak itu sebenarnya memang khusus ya, bukan untuk orang awam. Ya, nasihat Nabi tentang kepada Abdullah bin Mas'ud, nasihat beliau kepada Abu Hurairah tentang sholat malam 1 rakaat sebelum tidur, itu kan untuk awam semuanya. Tapi ketika beliau menyindir si Abdullah bin Umar ya, innahu rajulun sholih idza kana qoma lailan begitu kan, idza qoma lailan, seorang lelaki yang soleh kecuali andaikan dia sholat malam. Tentu konsepnya bukan sholat malam 1 rakaat sebelum tidur ya, itu mah kitab banget gitu. Abdullah bin Umar levelnya apa ya tadi di akhir malam dengan bacaan yang panjang dan sebagainya. Nah, di situ kita temukan bahwa ada yang memang untuk orang awam semuanya, tapi ada juga yang lebih khawas istilahnya lah ya. Wallahu a'lam. Begitu kalau ada yang dikonfirmasi monggo, tapi kalau ada pertanyaan lain kami persilakan. Jazakallah khair Ustaz, cukup sangat menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Mas Yardan atas pertanyaannya dan juga pemaparan yang luar biasa dari Ustadz Anton. Sayang sekali kita sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita akan mengakhiri acara kita. Alhamdulillah, kita sudah selesai begitu ya, menyimak pemaparan dari Ustadz Anton dalam kelas School of Islamic Psychology pada siang hari, dari pagi hingga siang hari ini. Namun sebelum kita menutup forum kita pada siang hari ini, saya persilakan kepada teman-teman semua untuk membaca hamdalah, istighfar, dan juga doa kafaratul majelis. Saya persilakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Anton Isfunanto selaku narasumber kita, segenap pengurus Imam Mufti Nasional serta rekan-rekan peserta yang telah menyimak begitu ya acara kita dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan juga kita aplikasikan serta kita bagikan juga kepada rekan-rekan kita yang lainnya di kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Saya Nabila Pelango sebagai moderator mewakili panitia yang bertugas pada pagi hingga siang hari ini. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan selama acara ini berlangsung. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata dan kesalahan murni dari pribadi kami. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.